Sik belum mulai? Mau direkam dulu. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so good to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. How's your fault? Still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Oh, you've been so, so good to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99.
sanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh yeah, sini You are Almighty God. We're gonna praise you forever. Yeah. Woo! When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh,
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Spoke a word, you were singing over me.
so good to me. Before I took a breath, you breathe your life in me. You've been so, so good to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your fault, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. Oh, you've been so, so good to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I can't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Hey, you are Alpha and Omega. Every knee shall bow down, and every tongue shall confess you are God. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
Oke, semuanya, shalom. Kita akan mulai ya, teman-teman ya. Oke, shalom Davin. Kita akan mulai ya, teman-teman semuanya. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur ya, hari ini bisa ngumpul bareng lagi, meskipun masih melalui Zoom. Tapi kita tetap bersyukur ya. Nah, Kak Yudi ajak kita nanti semua untuk kita memuji Tuhan, belajar firman Tuhan juga dengan baik ya, dengan sepenuh hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Minta dengan kasih untuk Jennifer Elizabeth bisa pimpin kita di dalam doa. Silakan Jen. Teman-teman, sebelum memulai persekutuan pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia, penyertaan, kebaikan, dan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul dan bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mengakui segala dosa yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, hati, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami mengakui dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa pengampunan dosa hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Melalui karya kematian dan kebangkitan-Mu, maka segala dosa kami sudah terampuni, dan kami mempunyai pengharapan yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk Kak Yudi yang akan memimpin dan mengarahkan jalannya acara diskusi hari ini, Kak Ai, Kak Ones, dan Kak Grace yang nanti akan membimbing diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Kami menyerahkan persekutuan hari ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya persekutuan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi kita semua. Hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Jennifer. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama untuk belajar firman Tuhan ya tentang what I believe, ya apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Kita udah masuk sesi yang ke-9 nih. Ya. Kita masuk nanti dalam sesi pembelajaran kita, aku percaya kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, kita nanti belajar tentang pribadi Roh Kudus. Namun sebelumnya, Kak Yudi mau ajak kita mengangkat satu pujian yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kita ya. Ini tidak asing lagi. Para personilnya ya, kita akan menyanyikan pujian Ku Percaya. Kita pernah menyanyikan pujian ini ya teman-teman sekalian. Yuk kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku percaya. Kita menyembah Allah Tritunggal, kita percaya kepada Bapa, kepada Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga kepada Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus.
Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup Kakak lahir dari anak darah, Orang Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Nah, teman-teman sekalian, ujian tadi mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen percaya kepada siapa? Allah Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Nah, waktu kemarin di pertemuan kita terakhir, What I Believe yang ke-8, kita sudah belajar tentang penghakiman ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya suatu saat nanti. Nah, selanjutnya bunyi pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli kemudian berbunyi, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pribadi Roh Kudus. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, seperti biasa, kalau kita belajar What I Believe pasti ada intronya ya. Kayak diputar dulu ya intronya ya. Oke, nah teman-teman sekalian, maksud pembelajaran kita adalah iman yang benar itu selalu mencari pemahaman ya. Maksudnya adalah kita tidak boleh sembarangan punya iman, sekedar percaya tok gitu ya, nggak boleh ya. Kita harus tahu apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Terus, mengapa kita mempercayainya? Harus punya alasannya. Kemudian bagaimana kita bisa menjelaskannya. Nah, sebelum nanti kita akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Nanti ada kelompoknya Kak Ones, ada kelompoknya Kak Ai, ada kelompoknya Kak Grace. Nah, Kak Idi perlu menjelaskan sedikit tentang Allah Tritunggal ya. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, Kak Idi minta perhatikan ini dengan baik-baik ya. Nah, sebagai orang Kristen yang berpatokan kepada ajaran firman Tuhan, kita percaya dan menyembah Allah Tritunggal. Sekali lagi ya. Kita percaya dan menyembah Allah Tritunggal. Nah, orang Kristen, ingat ya, hanya percaya dan menyembah kepada satu Allah yang esa. Bukan 3 Allah ya, sekali lagi. Bukan 3 Allah atau triteisme, bukan. Hanya satu Allah yang esa. Orang Kristen hanya menyembah kepada Allah yang esa, yang satu, yang menyatakan dirinya dalam 3
pribadi. Nah, Allah Tritunggal itu maksudnya apa, Kak Yudi? Kita sebagai orang Kristen menyembah Allah Tritunggal. Maksudnya adalah kita menyembah Allah yang esa. Ingat ya, di sana sudah Kak Yudi kasih warna biru. Itu yang esanya apa? Siapa? Allah kan? Dalam 3 pribadi. Yang jamak, yang tiga itu apanya? Pribadinya. Jadi jangan dilupakan ya, jangan dibalik-balik ya. Ingat, kita menyembah Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Hanya satu Allah ya, hanya satu Allah yang esa di dalam 3 pribadi. Siapa saja pribadi itu? Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nanti kita akan belajar tentang pribadi Roh Kudus. Nah, bunyi pengakuan kita kan dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Kan sudah dikatakan, dan dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita sudah belajar itu sebelumnya. Kemudian, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, apa yang kita percaya dari pribadi Roh Kudus? Mengapa kita sebagai orang Kristen kok percaya? Nah, apa yang menjadi alasannya? Harus tahu, ya. Nanti Kak Yudi nggak mau anak pemuda remaja di GKT ini nggak tahu ya, nggak punya alasan. Kenapa kamu percaya Roh Kudus? Ya, jawabannya gitu nggak boleh ya, harus tahu. Dan bagaimana kita nanti menjelaskannya, oke? Nah, sekarang Kak Yudi akan minta tolong Kak Ai untuk membagi kita nanti di dalam 3 kelompok. Ya, nanti akan ada pertanyaan di kelompok masing-masing dan silahkan kalian berdiskusi di sana ya. Kak Yudi kasih waktu 10 menit. Silakan Kak Ai. Oke, teman-teman. Jadi nanti setelah 10 menit kita akan kembali secara otomatis ya. Jadi tolong jangan leave ya. Nanti kita akan kembali ke main room, ke room besar kita itu secara otomatis setelah 10 menit. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Silahkan join ya. Ya, teman-teman sekalian silahkan join ya. Silakan join ke grupnya masing-masing. Loh, grupnya Kak Ai ya. Sebentar, apa-apa dah. Apa bisa? Kamu yang di satunya Kak Yudi. Gimana cara pindahin ya? Leave ya? Kamu ikut yang satu HP-mu yang satunya aja. Oh iya, oke. Yang belum join, silahkan join dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini di kelompok kecil kita, silahkan menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini dari Kak Yudi ada kasih beberapa pertanyaan buat kita semua. Sebentar. Jadi pertanyaan yang pertama itu ditanyakan kepada kita, siapakah Roh Kudus? Nah, silahkan dijawab dulu. Siapa yang mau jawab? Halo? Kok sepi? Ina. Pribadi Tuhan dalam Tritunggal loh, So. Oh, betul, Chris. Benar. Jadi pribadi, salah satu pribadi dalam itu ya, satu kesatuan Allah Tritunggal. Oke, good. Next, siapa yang mau menjawab lagi? Nggak ada? Setuju ya sama jawabannya Christopher? Setuju. Oke lah, setuju banter sih. Betul, siapakah Roh Kudus itu sudah dijawab oleh Christopher. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Sekarang pertanyaannya, apakah Roh Kudus adalah Allah? Gampang, ya atau tidak? Benar atau salah jawabannya? Benar. Betul ya. Siapa? Ovia. Semua setuju ya bahwa Allah kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekarang cari buktinya.
Mari dibuka, ini ada yang belum menjawab nih, misalnya Clara ya. Clara buka 1 Korintus 3 ayat 16, Clara. 1 Korintus 3 ayat 16. Lalu ada Michelle, buka Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Kemudian ada Ellen Amanda, buka Mazmur 139 ayat 7 sampai 10, nanti gantian sama Jennifer deh. Matius 39 ayat 7 sampai 10 gantian ya, Ellen sama Jennifer. Yuk dibaca bergantian. Mulai dari salah. Silakan dimulai Clara. 1 Korintus 3 ayat 16. Silakan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Oke. Selanjutnya, silahkan Michelle. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oke, sekarang gantian ya, berdua Ellen sama Jennifer Connelly. Ellen duluan 7, Jennifer 8, Ellen 9, Jennifer 10. Yuk. Tadi Matius berapa? Sorry. Mazmur 139. Oh iya. Mazmur 139. Silakan Ellen Amanda ayat 7. Yuk. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Oke. Dari bacaan 3 bagian ini kita mengerti bahwa siapa Allah Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang sama-sama mempunyai sifat ilahi, podo sama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Terus pertanyaan berikutnya, apakah pribadi Roh Kudus lebih rendah dari Bapa dan Yesus? Gilbert coba jawab. Oh, Ina Buanter yang jawab. Benar ya. Kadang orang berkata, oh, Roh Kudus itu cuma kuasa, Roh Kudus itu cuma kekuatan Allah. Bukan, Roh Kudus itu pribadi. Mari dibaca. Ada siapa di sini? Cobain. Weni ya. Weni tolong bacakan Matius 28 ayat 19. Ada Weni? Matius berapa, Kak? 28 ayat 19. 28. Bentar. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu setara. Mereka satu, mereka setara, tetapi juga masing-masing punya pribadi. Pribadi juga perannya juga masing-masing. Allah Roh Kudus juga adalah Allah yang kekal, sama toh? Allah Bapa, Allah Anak, juga Allah Roh Kudus. Secara sifat, secara keilahian itu sama. Tuhan Yesus juga memiliki sifat seperti Roh Kudus, yang penuh kasih, semua sama Bapa pun demikian. Jadi ketika kita ditanya, apakah kamu percaya Roh Kudus itu pribadi Allah? Ya, kita sebagai orang Kristen percaya. Loh, dari mana kok bisa percaya? Kita percaya karena itu Alkitab, kayak tadi sudah dibacakan Weni ya. Alkitab selalu menyebutnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
nggak dipisah-pisah dan nggak salah satu tuh direndahkan, itu nggak, setara dalam 3 pribadi. Jadi kita hari ini akan belajar, nanti mungkin di kelompok besar akan lebih lanjut, Kak Yudi akan menjelaskan bahwa Roh Kudus itu sifatnya macam-macam ya, ada banyak. Salah satunya yang kita juga pasti tahu adalah Allah Roh Kudus juga Maha Hadir. Sampai hari ini pun Allah Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita, yang mengingatkan kita akan dosa, yang meneguhkan iman kita, dan begitu banyak hal lain yang Roh Kudus kerjakan. Kalau misalnya kita berdosa, Roh Kudus itu akan ingatkan di dalam hati kita orang percaya. Sebab keselamatan di dalam hidup kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berperan besar juga di dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti GKT itu kalau nyanyi lemes-lemes nggak ada Roh Kudusnya, itu keliru ya. Jadi kenapa kok kita punya style itu nggak ada pengaruhnya dengan kehadiran Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu sama seperti Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Mereka akan sama-sama hadir meskipun kita menyanyi dengan di dalam hati, meskipun kita menyanyi dengan menangis, meskipun kita mungkin berdoa secara senyap, tetapi Roh Kudus itu juga mengetahui apa yang sedang kita utarakan kepada Tuhan. Roh Kudus itu pribadi yang agung, sekali lagi sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini di dalam kelompok kita, dari ayat-ayat firman Tuhan tadi, kita diajar bahwa ini bukan kata si A, si B, atau Kak Yudi, atau Kak Aya yang ngomong, tapi ini kata Alkitab, memang demikianlah Tuhan menyatakan dirinya. Kiranya kita makin mengerti ya soal hal ini, kita akan kembali ke kelompok besar. Siap. See you. Nanti akan otomatis kembali ya, nggak usah live dulu, nggak apa-apa. Wih, Noel di luar angkasa ya. Well, tadi kamu sih nyanyi loh, Well. Iya, Kak. Kaget saya. Langsung dipateni. Oke, teman-teman. Oke, tunggu semuanya balik ya. Oke, nanti Kak Yudi minta untuk Kak Ai, Kak Ones, Kak Grace, pilih satu tadi di yang presentasikan ya. Jawabannya boleh satu aja, siapa gitu yang tadi dalam ininya, dalam grupnya. Silakan siapa yang ditunjuk untuk bisa memberikan jawaban sedikit ya. Apakah sudah semuanya balik ini? Kak Ai, apa sudah semua balik ya? Sudah balik. Sudah ditutup. Nggak ada yang tersesat? Sepertinya tidak ada. Break room-nya sudah tutup sih. Sepertinya tidak ada ya. Pak Oke. sudah ditutup. Semuanya tidak tersesat, semuanya balik lagi ya. Oke, thank you Kak Grace, Kak Ai, Kak Ones tadi sudah mimpin kelompoknya masing-masing. Kita akan mulai ya teman-teman sekalian. Apa yang kita sebagai orang Kristen, kita akan mengaku aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, kita akan mulai dari kelompoknya Kak Ai ya. Nah, dari kelompoknya Kak Ai kan pertanyaannya, siapakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus adalah Allah? Nah, buktinya apa dari pengajaran Alkitab? Begitu ya. Kemudian, apakah pribadi Roh Kudus lebih rendah daripada Bapa dan Yesus? Jadi,
Bapa lebih tinggi, nanti yang kedua Yesus, nah terakhir itu Roh Kudus. Apakah seperti itu? Gitu ya. Silakan dari KAI. Siapa yang mungkin? Beni ya. Bapak Beni. Siapa Beni ya? Ya. Yo Ben. Silakan Ben, jangan ragu-ragu Ben, digaskan. Mana ini Beni? Piringnya salah sih, Ben. Oh. Bisa pilih yang lain kalau Beni belum. Oh, Ina wes, Ina. Oke, Ina silakan Ina. Yona. Halo Kak. Yo. Halo. Monggo. Semangat Ina. Siapakah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus adalah Allah? Iya Kak, Roh Kudus itu Allah itu apa kayak 3 pribadi tapi itu sama-sama Tuhan. Terus ini dibaca juga Kak apa? Buktinya di dalam Alkitab ini. Mesti harus berdasarkan Alkitab. Bentar. Yuk, bacana. Ini sudah kasih nih. Sabar. Tak buka Alkitab dulu. 1 jam kemudian. Di situ sudah ada nah di layarnya Kak. Di layar sudah ada kalau mau nah. Oh, bawah itu ya Kak? Dalam Korintus itu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. So, dari ayat ini apa buktinya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Buktinya adalah apa nah? Buktinya adalah ini. Mana ya? Ya ini Kak. Ini loh. Dia diam di dalam kamu ya kan? Ya, dia di dalam. Betul. Oke. Nah, ini perlu jelasin sedikit ya sebelum kayak berikutnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ayat ini, di sini kan dikatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait di sana Allah ya, bait Allah. Kata Allah ya bukan bait manusia atau bait apa, tapi di sana kata apa? Bait Allah. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jelas ya firman Tuhan katakan ya. Jadi kita ini bait Allah. Sederhananya gini deh, Tuhan itu berdiam dalam diri kita. Nah, Tuhan berdiam, Allah berdiam dalam diri kita. Namanya juga bait Allah kan. Nah, siapa yang diam itu? Roh Kudus kan, dikatakan kan? Berarti Roh Kudus adalah Allah. Paham ya logikanya ya teman-teman ya? Paham nggak? Paham. Kita disebut sebagai bait Allah, tempat Allah diam dalam hati kita. Bait Allah ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasul Paulus, yang diam itu siapa? Roh Allah, Roh Kudus. Gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kemudian nah, selanjutnya. Dari Ibrani, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Apa buktinya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Oleh gini Kak, oleh Roh yang kekal, supaya kita dapat beribadah itu kepada Allah yang hidup. Allahnya itu, Roh Kudus itu seperti Allah yang hidup. Oke, thank you. Betul nggak? Ya, dalam bagian ini, thank you ya Naya, nggak apa-apa. Dalam bagian ini kan dijelaskan juga kan jelas ya ditulis oleh Ibrani itu apa? Roh yang kekal. Kekal itu kan berarti kan selama-lamanya kan? Kekal kan? Selama-lamanya. Jadi jelas sifat kekekalan ini hanya ada pada diri siapa? Pada Allah. Kita punya awal kan? Kak Yudi punya awal. Kak Grace juga punya awal. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak kekal.
Tapi di sini jelas dikatakan roh yang kekal. Ingat ya, sifat kekal itu hanya ada pada Allah. Setuju nggak? Teman-teman, setuju ya? Sifat kekal hanya ada pada Allah. Dan Roh Kudus dikatakan apa? Roh yang kekal. Berarti Roh Kudus adalah Allah yang kekal. Itu ya, paham ya? Oke, next nah. Baca ayat 7 aja ya. Dan kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Dari ayat ini apa yang membuktikan? Nanti Kak Ai boleh bantu ya. Oke. Ini kan pemazmur ya, ini bahasa puisi ya teman-teman sekalian, ingat ya. Mazmur kita puisi ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kan seterusnya kan dikatakan lama itu, kalau aku pergi ke situ, engkau ada. Kalau aku pergi ke situ, engkau ada. Berarti kan ini menunjukkan apa? Allah yang seperti apa? Yang Maha Tahu. Nah, betul. Itu. Thank you. Allah Maha Tahu. Allah Maha Hadir. Itu ya. Jadi yang Kak Ai bilang tadi, Allah Maha Ada. Kalau kita manusia Maha Ada, enggak. Kak Yudi di gereja nggak bisa langsung di Pandean, langsung di Ringin Anom, langsung di DG Permen pada Kak Ai, nggak bisa. Kita nggak Maha Ada teman-teman sekalian, ya. Tapi di sini kan dikatakan oleh pemazmur, digambarkan, dipuitiskan, kemana aku dapat menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Kalau aku pergi ke situ, engkau ada. Pergi ke sana, engkau ada. Jadi Maha Ada. Nah, pertanyaan Kak Yudi, setuju nggak kalau sifat Maha Ada itu hanya ada pada Allah? Setuju ya? Dan Roh Kudus di sini dikatakan dia itu Maha Ada. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang Maha Hadir di mana-mana. Paham ya logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi membuktikan Roh Kudus adalah Allah. Kemudian next, KA yang kedua. Apakah Ina masih Ina atau ditunjuk yang lainnya? Christopher. Oh, yang kedua, silakan. Christopher. Iya, loh, Sir. Christopher bantu jawab yang nomor 2 ya. Apakah pribadi Roh Kudus lebih rendah dari Bapa dan Yesus? Tidak, karena Roh Kudus merupakan pribadi dalam Allah Tritunggal. Oke, good. Jawabannya good. Jadi teman-teman sekalian jangan pernah berpikir ya, jadi Allah Bapa nomor 1, Tuhan Yesus nomor 2, di bawahnya Roh Kudus. Bukan seperti itu ya. Mereka tuh sama-sama Allah, pribadi-pribadi itu sama-sama Allah. Setara, ya setara. Jadi kalau kita menyembah Bapa, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Roh Kudus, menyembah Allah Tritunggal, ketiganya yang esa, kita sama-sama menyembah Allah Tritunggal. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya, oke, thank you untuk kelompok KA. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya Kak Ones. Wih, ini pasti seru nih, karena mereka tadi pergi ke Paris pasti ya. Pergi ke Paris, ketemu Kak Ones. Ya. Silahkan untuk Kak Ones. Siapa yang ditunjuk mau ini diskusi? Teman-teman kita diskusi ya ini ya, bukan mencari yang jawab benar. Ini tidak mempengaruhi nilai teman-teman di sekolah ya. Oke, silakan. Tadi Lois. Oh, Lois. Oke. Silakan lu. Ya, Kak. Apakah yang dimaksudkan Roh Kudus sebagai penolong yang lain dan sebagai materai untuk menerima janji yang akan datang? Sebagai penolong dulu. Karena kan firman Tuhan Yesus ngomong kan. Apakah? Sebagai penolong dulu. Maksudnya apa Roh Kudus itu sebagai penolong? Kalau untuk... Sorry. Dibuka dulu mute-nya. Kayak di salah pencet. Ya. Kalau menurutku Roh Kudus sebagai penolong itu kayak menuntun jalan hidupnya kita tuh, Kak. Kalau misalnya kita mau berbuat dosa, kayak Roh Kudus tuh hadir, kayak mengingatkan kita gitu. Tapi kalau kita
udah tahu, Roh Kudus sudah mengingatkan, tapi kalau kita kayak pura-pura nggak tahu itu sama aja kita Bandel ya. menyakitkan hati Tuhan. Kayak gitu, Kak. Terus sebagai materai? Sebagai materai. Tadi Kak Ones ada jelasin ya tentang materai ya? Iya. Oh, oke. Terus? Ada, Kak. Sebagai materai itu kayak bukti kalau Tuhan udah mengampuni kita, mengasihi kita. Kayak gitu, Kak. Oke. Thank you, Luis. Teman-teman sekalian, di sini kan Roh Kudus sebagai penolong yang lain ya. Ya tentu kalau sebagai penolong, dia itu menyertai kita, menuntun kita, memberikan pertolongan tepat pada waktunya, begitu ya, menyertai setiap kita. Dan ini artinya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda ya, pribadi yang berbeda dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Tapi mereka adalah satu kesatuan sebagai Allah yang esa, Allah Tritunggal. Kemudian sebagai materai, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Nah, ada dalam hati kita, kemudian memeteraikan kita. Tadi pasti Kak Ones sudah jelaskan ya tentang materai ya. Materai itu artinya semacam begini, supaya begini. Kita misalnya ada surat nih, gitu ya, surat. Supaya surat ini jadi resmi, ada kekuatan hukumnya, dikasih apa? Materai ya, cap ya, misalnya cap materai, atau beli materai berapa gitu sekarang ya, materai berapa, 10.000, 9.000, 6.000, 10.000 begitu ya, supaya sah nih. Sama, Roh Kudus itu dikatakan sebagai materai dalam hati kita. Kita ini sah, miliknya siapa? Miliknya Tuhan, miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sah miliknya Tuhan Yesus, maka kita nanti akan menerima janji-janji yang Tuhan janjikan. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya, kemarin kan kita sudah pelajari kan, bagaimana Tuhan Yesus nanti akan datang kedua kalinya. Begitu ya, paham ya? Pasti kalian tadi sudah jelaskan di kelompoknya, dan kali ini dijelaskan kembali ya, tentang materai ini. Jadi sebagai jaminan yang sah. Yang kedua, kalian siapa yang mau jawab yang kedua? Aku nggak hafal ya Kak tadi. Mungkin Lois bisa tunjuk satu orang lagi. Noel. Oh, Noel ya. Ya, oke. Well, silahkan Well. Iya, terima kasih. Dibuka Well, kameranya. Oh iya, lupa. Kamu kan luar angkasa tuh. Kita tuh luar angkasa. Udah Kak, gini aja. Di Paris. Buka aja Well. Iya. Ya, Noel lagi menjalankan visi misi SpaceX ya, jadi luar angkasa. Silakan Well. Apakah Roh Kudus selamanya akan tinggal dalam hati orang percaya? Jawabannya iya. Halo? Kenapa? Alasannya apa, Well? Iya. Ya, alasannya kayak tadi yang soal yang pertama, karena kan Roh Kudus itu sebagai materai. Jadi ya percuma dong kalau materainya jujuk hilang tengah jalan. Episode mana, Well? Tidak tahu, tadi di luar angkasa kan. Oke. Ya, jadi apakah Roh Kudus selamanya akan tinggal dalam hati orang percaya? Jawabannya ya, karena Roh Kudus sebagai penolong yang lain untuk membantu manusia ke jalan yang lebih baik dan untuk orang percaya ya. Iya. Saya ingat. Dan sebagai materai untuk janji Tuhan. Oke, thank you ya. Good jawabannya. Jelas ya. Roh Kudus itu enggak keluar masuk ya. Contoh nih, teman-teman nanti mungkin akan pernah mengalami. Nanti ikut suatu acara mengatakan, terima Roh Kudus, gitu ya. Terima Roh Kudus, masukkan Roh Kudus. Ingat ya, kalau teman-teman sudah orang percaya, sungguh-sungguh percaya, itu nggak perlu. Ya, nggak perlu. Dan Roh Kudus itu tidak bisa diperintah-perintah ya. Kalau teman-teman baca pertemuan Tuhan Yesus dengan Nikodemus itu nggak bisa Roh Kudus itu diperintah-perintah. Tuhan, kita nggak bisa memerintah Tuhan, ya. Dan kalau Roh Kudus sudah dalam hati kita, dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi sudah jadi materai ya. Kita dimateraikan, kita sudah jadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi selama-lamanya ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, thank you kelompoknya Kak Ones. Selanjutnya kita akan ke kelompoknya Kak Grace. Silakan, halo Kak Grace.
Theo JTM ya? Ada nggak tadi Oh, sih Kak? JTM. Atau iya Theo. Theo, silakan Theo JTM. Belum bersuara tadi soalnya. Ayo. Theo. Nggak ada. Theo JTM. Halo, halo, kami dari pihak kepolisian mencari Theo. Apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya sebelum ia benar-benar menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Tadi kan ada ayatnya 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oke. Jadi apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada orang yang percaya sebelum ia percaya? Sebelum ia percaya. Berarti kan sebelum ia percaya, ia bukan orang percaya. Kalau menurut ayat itu, teman-teman paham ya, orang percaya itu artinya orang yang sudah mengaku sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau belum percaya berarti belum mengaku, ya kan? Belum mengaku nih. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat itu, 1 Korintus 12 ayat 3, apa pekerjaan Roh Kudus? Tadi Kak Grace sudah jelaskan loh. Misalnya gini ya teman-teman sekarang, ada orang memberitakan Injil nih, kepada orang yang belum percaya nih. Diberitakan kan Injil, kita ini manusia berdosa loh. Kita ini hanya bisa diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan bla 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 begitu. Nah, orang yang belum percaya ini kan dengar berita Injil itu, dengar kan? Nah, dengar tapi dia kalau orang diberitakan Injil ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Nah, kalau dia percaya itu artinya apa menurut ayat itu? Dia mengaku nih Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Siapa yang membuat dia mengaku? Siapa? Kalau dikatakan di dalam ayat itu, teman-teman, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jelas ya? Tadi Kak Kris sudah jelasin di grup. Ya, jadi intinya gini teman-teman sekalian. Kita sekalipun kita orang Kristen, kita dari keluarga Kristen begitu ya. Dari keluarga Kristen Kak Idi selalu katakan, belum tentu kamu tuh orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tak menjamin ya. Nah, menjamin, jangan bangga, oh aku nih dari Kristen Kak Idi, dari keturunan ini sudah 7 turunan Kristen. Begitu ya misalnya. Tak menjamin. Ya. Jadi kita bisa percaya mengaku Yesus adalah Tuhan karena siapa? Roh Kudus yang berkarya dalam hati kita. Jelas ya? Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memampukan kita nih, memampukan Kak Yudi, teman-teman sekalian untuk kita bisa mengaku, menjadi orang percaya nih, mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu ya. Paham ya? Nanti teman-teman sekalian dari semua ini boleh tanya ya di chat kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kemudian yang kedua silakan. Kak Grace mau tunjuk siapa? Atau minta Theo yang lebih kenal tadi? Tadi ada Gigi loh juga ngomong. William. Oh, William. Silakan William. Yang nomor 2. Bentar, Kak. Oke. Cek mic dulu, cek. Apakah buktinya Roh Kudus sudah ada dalam hati orang percaya? Jadi kalau tadi pandangan saya itu yang saya tangkap itu setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kayak kita melakukan perbuatan baik, terus memilih persekutuan dulu daripada kita nonton yang lain. Nah, itu salah satu perbuatan dari Roh Kudus. Jadi, ya kalau kita bisa melakukan perbuatan baik itu berarti yang menggerakkan hati kita itu adalah Roh Kudus, gitu Kak. Oke, thank you. Ya, thank you. Jawabannya tidak salah. Tapi yang paling karena nanti pertanyaannya begini. Loh, kalau gitu orang di luar sana kan juga berbuat baik. Ada nggak orang di luar Kristen yang berbuat baik? Ada, banyak. Bahkan mungkin bisa lebih baik dari orang Kristen. Gitu ya, mereka ya. Tapi ada satu pembeda nih. Tapi nggak salah ya, itu benar. Nggak salah ya. Memang harus ada buah-buah roh ya yang dihasilkan ya. Harus ada buah-buah pertobatan. Tapi yang membedakan apa? Buktinya.
kan tadi Kak Yudi sudah jelaskan ya, yang pertama bahwa kita itu bisa mengaku Yesus Tuhan hanya oleh siapa? Oleh kekuatan Roh Kudus kan. Jadi bukti yang paling nyata adalah bukti Roh Kudus dalam hati kita itu adalah ketika kita sudah sungguh-sungguh mengaku percaya bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Itu pasti Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Karena ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku itu kalau tidak ada Roh Kudus. Paham ya? Paham? Jadi ulang lagi ya. Kan Roh Kudus yang memampukan kita nih untuk kita bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Katakanlah Kak Yudi memberitakan firman Tuhan, Injil tentang Tuhan Yesus gitu ya. Kak Grace memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Terus kita percaya nih dengan berita itu, iya benar. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Itu yang bekerja siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi buktinya apa kalau kita Roh Kudus sudah ada dalam hati kita? Kita bisa mengaku percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa kita mengaku. Berarti kalau kita sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam hati kita. Pertanyaan Kak Yudi, Roh Kudus sudah ada dalam hati kita apa belum? Jawabannya jelas, sudah. Karena kita tidak bisa mengaku Yesus Tuhan tanpa adanya Roh Kudus. Paham ya? Logikanya seperti itu ya teman-teman. Oke, thank you semuanya yang sudah diskusi. Terima kasih untuk para pemimpin kelompoknya. Nah, teman-teman sekalian, Kak Yudi rangkum dari semuanya ini adalah yang pertama, Roh Kudus itu adalah Allah. Allah yang setara dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus. Allah Tritunggal, ketiganya yang esa. Hanya ingat ya, hanya ada satu Allah, bukan tiga Allah ya. Hanya ada satu Allah yang esa di dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, Kak Yudi tidak ingin kita juga sekedar belajar pengetahuan ya. Ingat sekarang Roh Kudus sudah ada dalam hati kita sebagai orang percaya. Nah, kalau sudah ada dalam hati kita sebagai orang percaya, Roh Kudus juga mengingatkan kita, kadang menegur kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Contoh misalnya begini. Kita mau melakukan sesuatu kejahatan, perbuatan yang melanggar Tuhan. Tapi dalam hati kita nih diingatkan nih, ingat loh, dulu pernah dengar firman Tuhan loh, nggak boleh begini, kamu harus hidup begini. Tadi ada yang mengatakan, nggak boleh ini loh, kalau ikut waktunya persekutuan, nggak boleh sambil nonton, nggak boleh sambil apa. Ingat loh, kita menghadap Tuhan. Itu Roh Kudus berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita akan firman Kristus. Dan kita harus taat. Taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hati kita. Kita tidak boleh, teman-teman sekalian, memang kita bisa saja mendukakan Roh Kudus. Ya, kata firman Tuhan. Kita bisa saja mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya apa? Kita tuh ya tidak mau mengikuti perintah Tuhan, bandel gitu ya. Firman Tuhan katakan apa, kita tidak mau begitu. Tapi ingat, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada pimpinan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kan begitu ya teman-teman sekalian. Pernah nggak teman-teman sekalian mengalami pengalaman? Diberitakan firman Tuhan di khotbah umum, di pemuda remaja, kok ngena ya kayaknya ya? Kok kayaknya firman Tuhan ini sangat berbicara kepada saya. Gitu. Nah, itu Roh Kudus berbicara kepada kita. Jangan keraskan hati. Tapi apa? Lembutkan hati. Mau taat dengar-dengaran. Kepada suara firman Tuhan, yang kita yakin Roh Kudus mengingatkan kita. Oke, kita akan berdoa teman-teman sekalian sebelum pengumuman. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar akan pribadi Roh Kudus. Kami sebagai orang percaya yang belajar dari kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kami tentang Allah Tritunggal, satu Allah yang esa di dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya, Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang esa, Allah Tritunggal. Dan kami bersyukur kami boleh mempelajari tentang pribadi Roh Kudus. Kami bersyukur sebagai orang percaya, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, namun karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu.
Tuhan, tolong setiap kami ya Bapa. Apabila saat ini Roh Kudus berkarya dalam hati kami, Tuhan, biarlah Engkau juga berkarya melembutkan hati kami ya Bapa. Mungkin apabila kami ya Tuhan sampai saat ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kami mohon ya Tuhan perkenanan-Mu ya Bapa. Apabila Engkau berkehendak, kiranya Engkau berkarya dalam hati anak-anak-Mu menjamah mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh mengakui bahwa Engkau, Yesus, adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah membebaskan hidup mereka dari dosa-dosa mereka di atas kayu salib. Tuhan, biarlah kami juga memiliki ketaatan kepada panggilan, teguran daripada Roh Kudus yang mengingatkan kami akan firman Kristus. Tolong setiap kami ya Bapa untuk hidup di dalam kebenaran, menghasilkan buah roh yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kaidi persilakan untuk pengurus boleh menyampaikan pengumuman. Ya, terima kasih untuk Kak Yuti yang sudah menyampaikan. Yuk dibuka kameranya. Ya, Kak. Oke. Terima kasih untuk Kak Yuti yang sudah menyampaikan, memimpin persekutuan dan diskusi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Ai, Kak Ones, Kak Grace, yang menjadi pemimpin kelompok. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Jennifer Elizabeth yang sudah memimpin dalam doa pembuka. Terima kasih juga untuk semua anggota pemuda dan remaja Efata yang hari ini juga bergabung dalam persekutuan. Tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu minggu depan kita akan kembali mengadakan persekutuan dan belajar firman Tuhan dari topik-topik penting dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dibawakan oleh Kak Airin. Teman-teman tetap setia kepada Tuhan untuk mengikuti setiap acara persekutuan. Mari kita bertumbuh dan saling membangun dalam komunitas kita ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via transfer, atau bisa memberikan langsung ke Louis atau Theo JTM, atau langsung ke gereja. Kepada Kak Yudi, terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Guys, jangan lupa untuk tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus bahwa kita sebagai manusia tidak hanya hidup dari roti atau jasmani saja, tapi juga dalam firman Tuhan. Untuk kehidupan rohani kita sangat penting untuk kita terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita juga tidak mudah jatuh kepada pergaulan yang salah. Jaga hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, tetap setia, satu membaca Alkitab, bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Theo Gio. Tambahan pengumuman dari Kak Yudi, teman-teman sekalian, kita bulan September kita akan merayakan anniversary kita, hari ulang tahun Komisi Pemuda Remaja yang ke-61. Ya, di Sabtu 25 September 2021. Nah, doakan teman-teman sekalian, dukung ya, doakan Kak Yudi, doakan tim pengurus pemuda remaja yang saat ini sedang menyusun, mempersiapkan acara kita ya. Doakan agar kondisi boleh lebih baik ya ke depan ya. Kalau bisa nanti kita akan adakan live streaming di gereja ya kalau kondisinya sudah lebih baik, kondusif dan lain sebagainya. Ya, doakan untuk acara kita ini. Kemudian untuk besok pagi, hari Minggu pagi kita akan ada ibadah Minggu jam 8 pagi. Silakan teman-teman juga mengikuti ya ibadah Minggu ya. Yuk sediakan waktu untuk Tuhan. Tuhan sudah kasih kita waktu banyak ya. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Tuhan hanya minta kita waktu cuma 1 jam lebih gitu ya. Untuk kita datang beribadah. Gunakan waktu dengan baik ya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan foto dulu. Silakan teman-teman sekalian dibuka kameranya. Oke, hari ini ada beberapa teman-teman yang izin ya. Karena mereka juga ada persekutuan di tempat di kampusnya. Oke, silakan teman-teman, silakan dibuka kameranya.
kameranya aja ya. Pintu jendela rumah nggak usah dibuka ya. Buka kamera kalian semuanya. Oke, Winda sudah. Christopher belum. JJ juga belum. Ina juga belum. Kalista juga belum. Yudi Yonatan belum. Yang Yudi teman Kak Yudi nggak usah. Oke, Timothy. Oke, ada Evelyn sana. Kamu kok gitu tim kayak. Oke, silakan teman-teman sekalian. Lala juga belum. Lala silakan dibuka. Oke, Kak Yudi akan screenshot ya teman-teman sekalian ya. Kita akan abadikan momen ini, nanti lihat 10 tahun lagi, 15 tahun lagi pernah ikut persekutuan ya. Noel silakan Noel dibuka. Tadi masih di luar angkasa atau udah balik ke bumi? Oke, Kak Yudi akan screenshot ya teman-teman sekalian ya. Silakan 1, 2, 3. Oke, bentar dulu ya, bentar. Bentar, sabar dulu, sabar. 1 jam kemudian. Enggak ya, enggak kok. 1 jam kemudian, sabar dulu ya. Sabar. Oke. Silakan yang kedua ya. Atau ini aja, KE aja yang ini ya, screenshot ya. WA aku baru loading. Ya, tolong KE ya. Silakan kita gaya-gaya aja ya. Apa? Silakan KE di screenshot ya, minta tolong sama KE. Tolong KE, tolong. Ulang ya. Oke. Siap ya. Oke. James kok gelap gitu ya? Kalian agak gelap ya. Yang belum buka. Silakan dibuka ya teman-teman sekalian. Ingat hanya open kamera ya, jangan open pintu, enggak usah ya. Mari kita menghadap kamera. Yang cuma kelihatan batuknya tok, tolong diturunkan. Batuknya doang. Yuk, 1, 2, 3. Silakan dibuka kameranya. Oke. Bentar ya, sabar saudara-saudara. Kamu belum loh, Benny belum nih, Via belum, Para membuka, Natania Lupena, ayo dibuka dulu, dibuka. Yuk. Selanjutnya, yuk, cuma nama doang nggak apa-apa ya? Siapa ya? Banyak nih, ayo, buka. Yuk. Oh, Natania Lupena lagi di tuh, mobil kan? Yuk, silahkan. Lembar kedua, 1, 2, 3. Oke. Ini Esther ini siapa ya? Halo, Shalom. Shalom Esther, temannya Kak Grace ya? Iya, anak remaja di sini, Kak. Oh, oke. Aja. Welcome, Esther. Oke, selamat bergabung Esther. Senang sekali loh, ada Esther loh. Malu, Kak. Oke. Ini kayaknya tadi waktu kita ngomong ada yang bergerak ya. Maksudnya gitu. Pindah screen. Ya. Ulang. Nggak usah ngomong ya. Kalau kita ngomong itu dia jadi ya, pindah-pindah ya. Posisinya. Oke, kita diam ya. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya siap sendiri ya, jangan merem ya. 1, 2, 3. Last one. 1, 2, 3. Pak Yudi cek dulu. Oke, sudah ya. Kita akan doa dulu teman-teman sekalian. Kita sebelum doa sebelum live, kita akan doa dulu. Minta KE pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena di masa muda ini kami bisa mengenal Engkau dengan baik. Karena kami memiliki firman-Mu, demikian juga komunitas di dalam gereja kami yang terus membimbing, memperkenalkan siapa Tuhan yang kami sembah. Sehingga iman kami ini makin hari makin bertumbuh, tidak hanya makin teguh, tetapi juga makin dalam, makin mengenal siapakah Engkau. Dan kami bersyukur, karena ketika kami makin mengenal-Mu, kami makin melihat betapa besar karunia Tuhan bagi setiap kami orang-orang berdosa ini, sehingga kami bisa diangkat menjadi anak-Mu, kami dipelihara, dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami bisa belajar dan dilayakkan untuk menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam istirahat sepanjang hari,
Demikian juga esok hari kami akan bersama-sama beribadah di dalam kebaktian umum. Tuhan kiranya memberkati kami semua melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman meskipun lewat online. Kami bisa makin bertumbuh, makin mengenal Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, mengucapkan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Sabtu depan. God bless you. Thank you. God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you. Terima Semuanya kasih, tetap Kak. jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Oke, bye-bye semuanya. Oke, thank you Kak Yudi. Oke, thank you. Aurel, bye-bye. Davin, bye-bye. Christina, Gaby. Makasih loh, Chef. Oke. Christina itu aku. Sama Davin. Oh gitu toh. Dari gereja, masa? Oh ya. Aurel baru pulang. Oh ya, Iya. hati-hati Aurel, hati-hati. Nanti kapan gabung ya? Jam 6 ya, Well, kalau bisa ya. Oke. Oke, Besok bye-bye. Moses sekolah minggu. Bye semuanya. Bye-bye. Dadah Moses. Dadah.